Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan latihan soal untuk bagian NKRI pada bagian yang pertama. Sebelum beranjak ke latihan soal, teman-teman bisa bantu subscribe dan sebarkan video ini bagi teman yang sekiranya membutuhkan ya. Dalam latihan soal pada bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI meliputi beberapa sub-bahasan, yaitu yang pertama masyarakat Indonesia pada masa kolonial, yang kedua proklamasi kemerdekaan, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi. Soal pertama, Belanda menduduki Indonesia kurang lebih selama A. 350 tahun, B. 35 tahun, C. 3,5 tahun, D. 350 bulan, E. 3,5 bulan. Negara yang menjajah negara Indonesia meliputi Portugis selama 86 tahun, Spanyol selama 171 tahun, Belanda selama 340 tahun, Perancis selama 5 tahun, Inggris selama 5 tahun, Jepang selama 3 tahun. Selanjutnya, sebutan Nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan. A. Sriwijaya, B. Singosari, C. Majapahit, D. Tarumanegara, E. Mataram Hindu. Pujangga Majapahit yang pertama kali memberikan sebutan Nusantara sebelum diubahnya menjadi Hindia Belanda saat masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nesos yang berarti A. Hindia dan pulau-pulau, B. India dan pulau-pulau, C. India dan samudra, D. Hindia dan pulau, E. India dan pulau. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani yaitu Indus yang berarti India, dan kata Nesos yang berarti pulau-pulau, maka Indonesia berarti Kepulauan India. Selanjutnya, cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan A. Mataram Hindu, B. Tarumanegara, C. Majapahit, D. Singosari, E. Sriwijaya. Kerajaan Majapahit yang keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 merupakan kerajaan Hindu terbesar dan berjaya pada saat masa Patih Gajah Mada. Selanjutnya, negara-negara berikut ini pernah menjajah bangsa Indonesia, kecuali A. Spanyol, B. Portugis, C. Belanda, D. Jepang, E. Amerika. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Selanjutnya, organisasi pertama kali yang berdiri di Indonesia dengan meninggalkan sifat kedaerahan dan sebagai simbol kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo, B. Jong Indonesia, C. Trikoro Darmo, D. Jong Sumatra Bon, E. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, organisasi Budi Utomo merupakan simbol kebangkitan nasional. Selanjutnya, yang disebut dengan tiga serangkai adalah A. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, B. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Hos Cokroaminoto, C. Cipto Mangunkusumo, Hos Cokroaminoto, Dowes Dekker, D. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, E. Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, Samanhudi. Tiga serangkai merupakan julukan untuk tiga orang di atas yang menjadi pelopor nasionalisme Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda lahir pada tanggal A. Tanggal 28 Oktober tahun 1926, B. Tanggal 28 Oktober tahun 1927, C. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, D. Tanggal 28 Oktober tahun 1929, E. Tanggal 28 Oktober tahun 1930. Jawaban yang tepat merupakan opsi C. Selanjutnya, pencetus Sumpah Pemuda adalah A. Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia, B. Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Trikoro Darmo, C. Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia, Trikoro Dharma, D. Indonesia Nederland, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, E. Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia. Jawaban yang tepat merupakan opsi A. Selanjutnya, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun A. 1940, B. 1941, C. 1942, D. 1943, E.
1944. Jepang menjajah negara Indonesia selama 3 tahun dari tahun 1942 hingga 1945. Tepatnya Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan A. VOC, B. Kerja Rodi, C. Romusa, D. Peta, E. Tanam paksa. Romusa merupakan kerja paksa yang diberlakukan penjajah Jepang kepada rakyat Indonesia. Sedangkan, kerja Rodi merupakan dari penjajah Belanda. Selanjutnya, PPKI dibentuk pada tanggal A. Tanggal 7 Agustus tahun 1945. B. Tanggal 8 Agustus tahun 1945. C. Tanggal 9 Agustus tahun 1945. D. Tanggal 10 Agustus tahun 1945. E. Tanggal 11 Agustus tahun 1945. PPKI dibentuk untuk menggantikan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang kemudian ditambah beberapa orang menjadi A. 23 orang, B. 24 orang, C. 25 orang, D. 26 orang, E. 27 orang. Tanpa sepengetahuan dari penjajah Jepang, PPKI ditambah sebanyak 6 orang. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok diakibatkan oleh A. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan tua dengan Jepang. B. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dengan Moh-Hatta. C. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua. D. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dengan pemerintah Jepang. Jawaban yang tepat adalah adanya perbedaan pandangan antara golongan muda dengan golongan tua. Selanjutnya, naskah proklamasi dirumuskan oleh A. Insinyur Soekarno, Moh-Hatta, Sayuti Melik. B. Insinyur Soekarno, Moh Yamin, Moh-Hatta. C. Insinyur Soekarno, Moh Yamin, Ahmad Subarjo. D. Insinyur Soekarno, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo. E. Insinyur Soekarno, Moh-Hatta, Ahmad Subarjo. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Selanjutnya, pengetik ulang naskah proklamasi diserta gubahan yang disetujui adalah A. Ahmad Subarjo, B. Moh-Hatta, C. Sayuti Melik, D. Moh Yamin, E. Insinyur Soekarno. Pengetik ulang naskah proklamasi Indonesia adalah Sayuti Melik. Selanjutnya, tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Moh-Hatta, C. Soekarno dan Moh Yamin, D. Soekarno dan Moh-Hatta, E. Soekarno dan Ahmad Subarjo. Tokoh proklamator Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Moh-Hatta, sebagaimana juga tercantum dalam akhir teks proklamasi mengatasnamakan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Gubernur Jenderal pada masa Indonesia dijajah Inggris adalah A. Herman Willem Daendels, B. Thomas Stamford Raffles, C. Van der Capellen, D. John Vendel, E. Johnson. Thomas Stamford Raffles merupakan Gubernur Jenderal di Jawa yang berasal dari negara Inggris. Sedangkan, Herman Willem Daendels merupakan pemimpin terkejam yang berasal dari negara Belanda. Selanjutnya, politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan politik A. Etis, B. Balas budi, C. Rat van Indi, D. Divide et Impera, E. Kapitulasi tuntang. Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah Belanda untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Selanjutnya, kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah A. Nagasaki dan Osaka, B. Nagasaki dan Saitama, C. Hiroshima dan Nagasaki, D. Nagasaki dan Kawasaki, E. Hiroshima dan Yokohama. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Selanjutnya merupakan soal bonus. Teman-teman bisa bantu menjawab di kolom komentar ya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal A. Tanggal 11 Agustus tahun 1945, B. Tanggal 12 Agustus tahun 1945, C. Tanggal 13 Agustus tahun 1945, D. Tanggal 14 Agustus tahun 1945.
Tanggal 15 Agustus tahun 1945. Sekian latihan soal untuk bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Mohon ditunggu untuk part keduanya ya. Dan mohon bantuannya untuk subscribe kanal YouTube ini dan sekiranya mohon bantu sebarkan kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaya edukasi.